ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah faman tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'da. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sunan Ampel Abuya Dr. Anis Humaydi Magister Agama, kepada yang terhormat Ibunya Yayasan Pondok Pesantren Sunan Ampel Umi Dr. Hajah Najihatul Fadliyah Magister Pendidikan Islam, yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah R.A. Nurul Faizah Ustadzah Hidayatul Rohmah SPDI, Kepala Sekolah Ketua Pengelola POKB Sunan Ampel Ustadzah Zulfa Qurratul A'yunin Sarjana Pendidikan, kepada asatidzah POKB Sunan Ampel dan Nurul Faizah dan R.A. Nurul Faizah semuanya, serta ayah bunda yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Semoga pertemuan hari ini membawa pencerahan, membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai pembawa acara, perkenankan saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, Maras dan himne Yayasan Sunan Ampel. Yang keempat sambutan Yayasan Sunan Ampel dan sosialisasi program. Yang kelima adalah sambutan kepala sekolah dan sosialisasi program sekolah. Acara yang keenam penutup atau doa. Untuk mengawali kegiatan parenting pagi hari ini, marilah kita bersama-sama Marilah kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Amin. Al-Fatihah. Semoga pembacaan surat Fatihah tadi dan membuat kita semuanya terbuka hati dan pikirannya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Amin ya rabbal alamin. Semangat guys semuanya. Ayahnya masih satu yang datang. Sambil menanti wali murid yang lain untuk acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadzah Inna Suryana Sarjana Pendidikan Islam. Kepada Ustadzah Inna Suryana kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, semoga pembacaan surat-surat yang dibaca Ustazah Ina tadi menambah kesejukan di hati kita semuanya. Amin. Untuk melanjutkan acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Maras dan himne Yayasan Pondok Pesantren Sunan Ampel. Kepada Ustazah Nurita kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sanalah aku berdiri
belajar tiada henti. Yayasan Pondok Pesantren Sunan Ampel kokoh berdiri mencetak generasi Qurani. Khairun nas anfa'uhum linnas, visi kami belajar di sini. Dedikasi kami kepada Ilahi, misi yang tertanam dalam hati. Kritis berpikir, istiqomah berzikir, menebar cinta berlandas, cinta Allah dan Rasul. Yayasan Pondok Pesantren Sunan Ampel kokoh berdiri mencetak generasi Qurani. Khairun nas anfa'uhum linnas, visi kami belajar di sini. Dedikasi kami kepada Ilahi, misi yang tertanam dalam hati. Kritis berpikir, istiqomah berzikir, menebar cinta berlandas, cinta Allah dan Rasul. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Alhamdulillah, ya Bunda baru dengar. Nanti dihafalkan lagi, biar ustazahnya juga menghafalkan. Terima kasih disampaikan kepada Ustazah Murita. Untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah RA Nurul Faiza dan Ketua Pengelola PAUD Sunan Ampel. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ustazah Zulfa Qurratul A'yun dan Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam saya doakan sehat hati nurani jasmani semuanya, diberikan kelimpahan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi nggih biar tambah semangat. Ada Ananda juga nggih niki? Oh, boleh ikut jawab salam yang semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang di belakang ada Mbak Kakung ya, dari Mbak Jena. Monggo pinarak di depan. Nggih, niki satu tapi istimewa nih. Yang lainnya kan ibu-ibu. Monggo Agung ke depan. Monggo, nanti biar ada yang menemani. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini saya ucapkan yang terhormat kepada Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sunan Ampel, yakni Dr. Haji Anis Humaidi, Magister Agama,
dan bersama Ibu Nyai Umi Hajah Dr. Najihatul Fadliyah MPDI yang pada kesempatan pagi hari ini masih perjalanan. Semoga nanti bisa mendampingi bersama kita dalam rangka kegiatan sosialisasi program sekolah. Yang terhormat Ustadzah Hidayatul Rahmah SPDI selaku Kepala RA Nurul Faizah, yang terhormat Dewan Asatidzah PAUD KB Sunan Ampel dan RA Nurul Faizah pada pagi hari ini yang berbahagia, dan kami hormati seluruh ayah, bunda, wali murid PAUD KB Sunan Ampel dan RA Nurul Faizah yang berbahagia. Alhamdulillah, ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini, hari yang penuh silir-silir. Biasanya kalau sama anak-anak jam segini tuh cahaya mentarinya itu terang gitu ya. Kalau hari ini sangat menyejukkan, adem, ayem ngoten nggih, melihat ayah bunda hari ini bisa meluangkan waktunya, melangkahkan kakinya untuk menuju ke lembaga kita tercinta, yakni PAUD KB Sunan Ampel dan RA Nurul Faizah dengan keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Semoga kita semuanya didaku umat beliau, dan pada akhir zaman di akhirat nanti kita bisa terpanggil dan mendapatkan syafaat dari Nabi. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda dan Dewan Asatidzah yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya mewakili dari keluarga besar PAUD KB Sunan Ampel dan RA Nurul Faizah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerawuhan kedatangan panjenengan semuanya pada pagi hari ini pada acara program sosialisasi program sekolah, di mana kegiatan ini pasti akan kita laksanakan di awal kegiatan tahun pelajaran baru. Kemarin itu pas waktu masa pandemi kita belum pernah mengadakan acara seperti ini, dan alhamdulillah di awal bulan Januari 2022 kita diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan tatap muka, tapi hanya terbatas. Kalau sekarang alhamdulillah oleh pemerintah kita sudah diperbolehkan, tapi kita tidak boleh lalai dalam hal kesehatan ya, terutama. Jadi tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalau di luar boleh lepas masker, tapi kalau di dalam, kalau merasa badannya kurang fit boleh pakai masker ngoten ya. Saling menjaga kesehatan untuk bersama. Ayah bunda yang dirahmati Allah, terima kasih yang sangat banyak dari kami atas kerawuhan ayah bunda, tapi kita juga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan, kekhilafan dalam penyambutan, suku kupoh, dalam menghidangkan dan juga memberikan fasilitas untuk kegiatan hari ini banyak kurangnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ayah bunda, pada kesempatan kali ini kita sangat mengharapkan kehadiran ayah bunda semuanya tapi alhamdulillah ini sudah sangat luar biasa. Sudah hampir 80% lebih ayah bunda semuanya hadir pada pagi hari ini. Semoga yang 20% nanti bisa menyusul, atau mungkin nanti kalau memang ada kegiatan yang sangat mendesak tidak bisa hadir, bisa mengikuti kegiatan via online Nanti di online yang sedang cerita. Ayah bunda, pada kesempatan hari ini sosialisasi program sekolah akan kita sampaikan bersama Ustadzah Ida. Tentunya hal penting yang perlu digarisbawahi pada pagi hari ini yaitu ayah bunda sebagai wali murid dari Ananda, kami sebagai Dewan Asatidzah mendampingi Ananda ketika di sekolah, dan juga warga sekolah yang ada di
PAUD KB Sunan Ampel dan RA Nurul Faizah, yaitu ada Pak Bas dan juga Bu Am sebagai tim kami berharap ada kerjasama sebagai tim hebat untuk mengantarkan Ananda ke generasi yang solih-solihah yang dirindukan oleh bangsa, negara, dan agama kita. Tim hebat ini yang dimaksud adalah ada kerjasama antara ustadzah dan juga ayah bunda terkait perkembangan Ananda baik ketika di rumah maupun di sekolah. Karena tujuan dari program sekolah ini tidak akan berhasil tanpa ada campur tangan 3, yaitu campur tangan nanti dari ayah bunda, dari ustadzah ketika di sekolah, dan yang paling penting adalah campur tangan ilahi. Maksudnya gimana nih? Nanti akan disampaikan di materi yang akan disampaikan oleh yayasan. Jadi campur tangan 3 poin penting ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan Ananda ke depannya. Semisal kalau ada informasi ataupun ada pesan yang harus disampaikan kepada ustadzah, monggo, kami sangat terbuka lebar untuk hal itu. Jadi ayah bunda juga berhak untuk menanyakan perkembangan Ananda, dan ustadzah juga memiliki hak untuk menyampaikan perkembangan di sekolah. Dan hal ini tidak akan bisa tersampaikan kalau tidak ada kerjasama atau kerjasama atau komunikasi antara ustadzah dan juga wali murid. Jadi kita harapkan dari hasil sosialisasi program sekolah ini nanti bisa berjalan lancar dan juga bisa kita laksanakan bersama-sama atas kesepakatan kita bersama. Ngoten nggih? Dari saya mungkin cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya dalam tutur kata maupun perbuatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi 3 poin penting yang disampaikan Ustazah Zulfa, yaitu ketika mendidik anak ada campur tangannya orang tua, ustazah, dan ilahi yang selalu dalam diri kita. Terima kasih disampaikan kepada Ustazah Zulfa Qurratul A'yunin. Untuk yang selanjutnya adalah sosialis. Iya, karena yayasan masih dalam perjalanan sudah ada. Untuk selanjutnya adalah sosialisasi program sekolah yang akan disampaikan oleh Ustazah Hidayatur Rahmah, Sarjana Pendidikan. Nanti jangan kaget ya, Ustazah dia itu orangnya ceria, semangat, penuh heboh. Oke? Ada Ustazah Zulfa yang kalem, lembut, santun. Iya, sebelum itu kita berdiri dulu ya semuanya. Sebelum Ustazah Hida hadir nanti ya. Oke, semuanya berdiri sebelum kita sambut Ustazah Ida. Siapa yang bisa tepuk semangat? Semangat. Alhamdulillah. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati petik jari.
Kalau kau suka hati sebut Allah. Kalau kau suka hati sebut Allah. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sebut Allah. Kalau kau suka hati semuanya Allah. Kalau kau suka hati semuanya Allah. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya Allah. Alhamdulillah sudah konsentrasi. Monggo, terima kasih, duduk kembali. Karena sudah ada pemanasannya, marilah kita sambut Ustazah Ida yang penuh heboh dan Ustazah Zulfa yang lemah lembut gemulai. Oke? Terima kasih kepada Ustazah Ida, disampaikan. Saya absen dulu, nggih. Mama Kirani, silakan maju karena terlambat. Mama Kirani KKA. Monggo, yang terlambat ini duduknya harus di depan sambil saya perkenalkan. Niki asmanipun Mama Kirani. Mama Kirani, Mama Kirani namanya siapa ya? Saya juga perlu kenalan. Papa Hamidah juga silakan di depan. Masih absen, oke, duduknya di depan ya karena terlambat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat pintu ngajeng ya. Lewat pintu ngajeng, saya tunggu Ayah Hamidah. Ditemani Mbah Kongnya, Mbak Jena harap please stand up. Permisi nyuwun sewu Mbah Kong. Iya. Ya Allah niki tiyang sepuh kok diutus-utus. Matur suwun Mbah Kong. Monggo papanya Mbah Hamidah ditemani Mbah Kong teng ngajeng. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Yang saya hormati, monggo ya, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sunan Ampel Abuya Dr. Anis Humaidi beserta Ibu Nyai yang berbahagia yang saat ini sedang kita nantikan. Dan ayah bunda semuanya yang hadir di sini menyempatkan. Monggo bunda pinara di depan langsung. Ini tadi yang terlambat saya pinarakan di depan. Monggo bunda, Mas Bintang. Kita tunggu. Saya tunggu nanti sampai duduk di depan Bunda Bintang. Iya. Alhamdulillah pas di depan saya. Ayah bunda semuanya berbahagia yang hari ini hadir, saya ucapkan sugeng rawuh salam perkenalan dari saya dan juga ustazah semuanya. Kita setiap hari sudah mengantarkan anak-anaknya, mungkin ada yang belum kenal dengan ustazah-ustazah yang ada di sini. Saya di sini namanya Ustazah Ida, di sebelah saya Ustazah Zulfa. Yang di depan dua silakan menengok ke belakang. Ya, menengok ke belakang saya perkenalkan. Yang di sebelah kanan Ustazah Nurita, yang pegang operator Ustazah Suci. Ustazah Nurita nanti di kelas KB, Ustazah Suci ada di kelas A. Sedangkan yang terima tamu tadi adalah Ustazah Iis. Yang pembawa acara Ustazah Leni nanti di kelas B, dan yang membaca Al-Quran tadi adalah Ustazah Ina nanti di kantor bersama saya dan juga Ustazah Zura. Kalau saya riwariwi kadang juga di B, kadang juga di A, kadang juga di kantor, kadang juga di jalan-jalan kemana. Alhamdulillah bunda, hari ini hari yang sangat cerah. Cerahnya tapi tidak panas. Berarti Gusti Allah niki memang meridhoi. Insya Allah meridhoi kegiatan kita hari ini ya. Semoga saja amin.
Langsung saja ya saya sampaikan Bunda, hari ini kami mengundang ayah bunda semua di sini adalah tujuan sosialisasi program sekolah dan juga program yayasan. Sebenarnya nanti ada program sekolah dan ada program yayasan. Tadi yang pertama adalah program yayasan, karena Umi tasih ada tamu belum bisa hadir, jadi saya duluan, saya dan Ustazah Zulfa duluan. Baik ayah bunda, tadi sudah dibagikan buku. Saya perkenalkan dulu, yang warna hijau adalah buku untuk KKRAA, RAA dan RAB, maksud saya KKRA. Sedangkan yang warna merah atau pink atau bagaimana menyebutnya, ungu muda, ini untuk adik KB. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka. Kata pengantar, monggo diwaos ya Mbak, nanti di rumah saja, sekarang mendengarkan saya. Oke. Yang kedua adalah visi. Nah, visi ini adalah dasar atau pondasi kita yang harus kita kenalkan kepada jenengan semuanya. Jenengan semua belum tahu visi kami, tapi jenengan semuanya sudah merasa yakin dan mantap untuk menyekolahkan putra-putrinya di RA Nurul Faizah maupun di PAUD KB Sunan Ampel. Visi kami yaitu mencetak generasi solih, cerdas, bertanggung jawab. Solih, cerdas, bertanggung jawab. Yang pertama, yang keempat adalah mandiri. Yang pertama tadi napa nggih? Solih. Tujuan utama kita adalah solih. Kenapa? Karena yang kita didik ini adalah anak-anak usia emas, usia emas, yang saat ini adalah saat-saat yang cocok untuk memberikan apa nggih? Ibaratnya makanan yang bergizi, tapi makanan itu bukan untuk makanan apa? Bukan untuk perutnya, tapi untuk kesiapan dia menghadapi dunia yang lebih luas nantinya, rohaninya, hatinya, akal dan pikirannya, otaknya. Nah, yang pertama tadi adalah yang kita inginkan adalah mengantarkan anak-anak menjadi anak-anak yang solih. Dengan ridha Allah nanti akan dijadikan oleh Allah menjadi anak-anak yang solih. Ngoten nggih? Nah, dengan ini jadi nantinya nggih ayah bunda ketika kok mendapati anaknya mungkin loh ya lulus RA kok dereng saged moco, tapi insya Allah tidak ada. Lulus RA kok belum bisa moco, ya jangan dilihat belum bisa moco nih, dilihat dulu anaknya belum bisa ngaos, sekarang sudah bisa ngaos. Dulunya belum mau sholat, sekarang sudah mau sholat. Dulunya sama ayah bundanya mungkin masih teriak-teriak, sekarang sudah bisa lebih lembut, lebih menghormati orang tuanya, lebih menghormati ustazahnya, guru-gurunya. Nah, seperti itu ya bunda. Yang kedua, tujuan monggo yang baru datang langsung ke depan. Saya persilakan yang baru datang untuk maju ke depan, bukan maju bersama saya tapi di depan saya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang masih mau masuk? Yang kedua, cerdas. Cerdas di sini adalah cerdas akhlak karimahnya, cerdas budi pekertinya, dan cerdas otaknya. Seperti itu ya bunda. Yang ketiga, bertanggung jawab. Kami membiasakan anak-anak untuk selalu bertanggung jawab kepada pertama dirinya sendiri, kepada orang-orang di sekitarnya. Misal contoh, ketika ada anak yang bertengkar, kita akan memastikan anak ini untuk bisa meminta maaf ketika menyakiti temannya. Itu salah satu contoh kecil. Yang kedua, monggo ayah Mas Miko ya. Alhamdulillah Ustazah sudah hafal.
Monggo. Nggih. Oke, alhamdulillah. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap barang pribadinya, barang sekolahan. Setelah mainan, kita selalu ajarkan anak-anak untuk membereskan, mengembalikan barang-barang yang tadi dibuat mainan. Dan ini yang terakhir adalah mandiri. Nah, ini nanti mungkin yang biasanya orang tua itu kaget. Kagetnya apalagi orang tua wali murid baru, siswa baru. Kita Bunda di sekolah mengajarkan anak-anak untuk selalu bersikap mandiri. Misal contoh kecil adalah memakai sepatu, melepas sepatu. Biasanya rata-rata yang masih baru-baru ini kalau di sekolah pakai sepatunya masih minta tolong ustazah. Minta tolongnya bukan minta tolong ustazah, bukan seperti itu. Langsung kakinya disuguhi ustazah. Nah, seperti itu. Nanti bertahap akan kita ajari anak-anak, ayo mas, ayo mbak, bisa loh melepas sendiri, bisa loh memakai sendiri. Nah, ada mungkin wali murid yang melihat itu, kesannya ustazah gak mau membantu, anaknya gak belum disuruh dimintai tolong, anaknya gak mau gitu. Bukan ustazah tak mau, tapi bertahap kita akan memberikan pelajaran kepada anak-anak untuk bersikap mandiri dari hal terkecil. Menaruh sepatunya sendiri. Biasanya kita panggil anak yang sepatunya masih kejajaran untuk mengambil sepatunya dan ditaruh di rak. Tas juga, biasanya tas, mungkin kalau di rumah juga seperti itu. Pulang sekolah tas langsung plek, entah di mana pleknya itu tadi, entah di lantai, entah di kursi, entah di mana. Nah, mungkin di sekolah pun juga seperti itu. Datang untuk taruh apa ini tasnya plek, kadang di tengah pintu, kadang di emperan. Akan kita panggil, mas, mbak, sepatu siapa? Apa itu tasnya siapa ini? Ayo dimasukkan ke tempatnya. Sebenarnya ustazah juga bisa kok bawa sendiri, dan itu lebih cepat daripada kita golek bocah. Tapi akan kita lakukan yang kedua tadi, golek bocah ini tasnya siapa? Ayo dimasukkan ke tempatnya. Hari pertama, hari ketiga, hari keempat itu biasanya sulit, susah, ustazah juga capek. Tapi hari berikutnya insya Allah anak-anak sudah jempol. Orang usah diuprak-uprak, orang usah dikongkon. Wes bunda-bunda dewe tahu kebiasaannya, tempat tas di mana, tempat sepatu bagaimana cara minta tolong ke ustazah. Berikut juga mengisi botol minum. Biasanya langsung disodorkan ke ustazah kalau botol minumnya habis. Nah, nanti akan kita ajari, ayo kita ke dapur. Bagaimana cara ngisi botol minumnya? Begitu ya bunda. Mungkin wali murid yang baru ada perasaan, nah anakku kok gak dibantu, anakku kok dijamai, tidak seperti itu. Tapi kita bertahap mengajari anak-anak untuk bersikap mandiri. Ini tentang kebiasaan-kebiasaan. Dan untuk di kelas ya bunda, di kelas kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin mengajari anak-anak untuk mengerjakan tugas-tugasnya sendiri sampai pada batasnya. Ketika anak ini nanti kok diajari 1, 2, 3 selanjutnya, ustazah itu bisa melihat kok anak yang mau dan anak yang tidak mau. Intinya tidak mau itu wes jagane ustazah, aku lagi diewangi. Nah, aku diewangi menyelesaikan tugasku. Ustazah akan tahu. Ketika kita memang menemui anak yang seperti itu, nah ustazah akan ambil sikap. Walaupun ini anak nangis, anak ini nangis untuk dibantu menyelesaikan tugasnya, ustazah tidak akan bantu. Kenapa? Anak ini bukan tidak bisa, anak ini tidak mau. Nah, ini akan kita ubah supaya anak ini mau dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Ini pengalaman saya dulu ketika di kelas itu ada yang seperti itu. Dia memang mungkin kita tidak bisa menyalahkan karena di rumah orang tua itu sibuk. Tugas ketika daring biasanya wes bentang cepet dan digarap dan mari. Nah,
Kebiasaan itu terbawa sampai di sekolah. Akhirnya kebiasaan yang mengerjakan, yang membantu semuanya tugas-tugasnya orang tua di rumah dia tidak mau, di sekolah dia tidak mau mengerjakan, jaga nih guru nih. Sebenarnya bisa, sebenarnya pun kalau diajari dianya juga belum mau. Nah seperti itu ya Bunda. Jadi hasilnya kayak apa Mas Feren kemarin lukisannya sangat abstrak sekali, saya acungi jempol. Itu kan hasil karyanya Mas Feren, tidak masalah. Daripada aku lihat hasilnya apik iki wae sapa Mas Feren apa wae Ustazah Iis kan gitu nggih. Nah, enggak apa-apa. Yang pertama itu anaknya mau aja dulu. RA itu kan yang pertama mau aja dulu hasil petomburi kan gitu nggih. Yang penting mau aja dulu, percaya aja diri dulu, tidak nangis aja dulu ya Mas Kenzi ya. Yang penting berangkat aja sekolah. Nangis ya enggak masalah kan memang perkenalan baru. Nah, ya Mas Alwer juga gitu. Berangkat aja sekolah dulu. Nangis nggak masalah. Ustazah kan nggak melarang nangis ya toh. Kemarin nangis toh nangis gitu. Nggak apa-apa nangis aja dulu Mas, nggak apa-apa. Biar los, biar keluar unek-uneknya yang ada di dalam hatinya. Nangis ya Allah aku kok ditinggal mamaku, kok aku gak dijemput, bagaimana seperti itu. Kemarin ada yang seperti itu. Sampai pulang itu buat teko ya Allah aku kok ditinggal mamaku, aku gak dijemput bagaimana. Ya enggak apa-apa memang ya bertahap seperti itu Bunda ya. Jadi kalau orang tua gak tega, kok gak dicol-col nih, mboten sakit mandiri nanti. Nah seperti itu ya Bunda. Lanjut ke berikutnya. Pembelajaran di PAUD atau di RA itu kita pakai sistem sentra. Sentra itu apa tuh Ustazah? Sentra ya. Di dalam kelas dalam satu hari itu kita pakai sentra. Misal sentra peran. Anak-anak dalam satu sentra itu biasanya ada 3 sampai 4 kegiatan. 4 ini biasanya dijadikan pengaman. Pengaman ini adalah ketika anak-anak sudah menyelesaikan 3 kegiatan, kan di dalam kelas itu kan beda-beda ya anak-anak ya, ada yang cepat, ada yang bertahap. Nah, yang cepat ini biasanya masuk ke pengaman yaitu mainan. Sentra di sini di dalam kelas ada 3 kegiatan, jadi anak-anak tidak klasikal melihat papan tulis terus. Tidak satu kegiatan itu mulai pagi dari siang. Tidak. Jadi dari pagi ya anak-anak kita ajarkan sholat duha, happy morning, sholat duha. Setelah sholat duha ngaji tartilah sama tahfidz itu 1 jam, istirahat, setelah itu masuk sentra. Di dalam sentra ada 3 kegiatan. Misal yang bahasa yang sudah dimengerti mohon ya, sentra persiapan. Di situ biasanya ada menulis. Yang satu adalah meruncing. Yang satunya lagi mungkin ada plastisin, membuat bentuk-bentuk dari plastisin. Sugeng rawuh Umi. Saya lanjutkan. Jadi anak-anak insya Allah tidak bosen. Kalau satu hari satu kegiatan itu biasanya kita aplikasikan ketika pondok Ramadan. Pondok Ramadan itu karena waktunya kita singkat ya, kita kasih satu kegiatan itu 1 hari karena menghemat tenaga juga. Anak-anak yang terbiasa sentra dikasih satu kegiatan itu 1 hari 1 kegiatan, bosen 1 minggu ustadzahnya dituntut, ustadzah kok iki nah aja majalah, karena biasanya kalau pondok Ramadan itu kita kasih majalah. Kenapa? Karena ya memang itu tadi kita menghemat tenaga, anak-anak kita biasakan untuk puasa, kita hemat juga tenaganya anak-anak. Mesti anak-anak protes Bunda, ketika pondok Ramadan itu protes karena 1 hari 1 kegiatan dan itu majalahnya sama. Nah, karena anak-anak kita itu kita latih untuk kreatif nggih. Kalau setiap hari dikasih tugas nulis, kasih majalah tok bosen. Nah, beda nggih. Mungkin kalau di yang lainnya itu 1 hari 1 kegiatan majalahnya sama. 1 bulan biasanya dipakai per tema. Nah, karena kalau di RA itu pakai tema nggih, ada 12 temanya, itu ya 12 majalah dalam 1 tahun. Ngoten. Itu sistem pembelajaran di kami. Yang selanjutnya nggih, pembagian ustadzah dan siswa. Ini di RA. Di RA alhamdulillah ada 2
27 siswa nanti akan kita bagi dua. Kemarin dalam satu minggu Matsara itu tetap kita kelompokkan dalam satu kelas. Kenapa? Agar anak-anak saling mengenal dengan temannya, saling berbaur dengan temannya, kelompok besar. Mulai minggu depan akan kita bagi dua, satu kelas satu guru. Dengan perbandingan berarti berapa nih? 27 dibagi dua. Ada yang 14, ada yang 13. Oke, seperti itu. Nah, pembagian ini yang biasanya rentan menjadi protes oleh murid. Ustazah, anakku kok di kelas ini, kenapa? Anakku kok di kelas ini, kenapa? Anakku kok gak karo kae, kenapa? Nah, seperti itu, geng. Yang tahu ini adalah ustazah. Sekali lagi saya katakan bahwa pembagian di kelas ini tidak berdasarkan atas kecerdasan, kepinteran atau apa nggih? Kalau di SMP, di SMA itu ada kelas unggulan, ada kelas biasa, tidak. Kalau di era semuanya sama karena anak-anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Semuanya cerdas, tidak ada yang tidak cerdas, tapi cerdasnya dalam bidang masing-masing. Pembagian ustazah ini berdasarkan nanti kondusifnya di kelas. Jadi mohon maaf ya Bunda, nanti ketika kelas dibagi jebret, ya, kalau ada mungkin yang tidak terima, boleh tanya ke ustazah, kenapa anakku kok di sini, kenapa anakku kok sama itu, kenapa kok tidak sama ini, boleh bertanya. Ya, boleh bertanya, tapi mohon maaf untuk perubahan nanti tidak akan bisa kita lakukan. Maksudnya nanti dipindah. Kalau kita nuruti seperti itu, gak barbar kelasnya. Anakku jalur di kelas gini, sing kae pindah dari anakku mau karo kae, mau karo iki, jalur karo iki, gak selesai kan Bunda nggih. Nah, nanti boleh bertanya ke ustazah. Ustazah akan memberikan penjelasan dan semoga mohon maaf, nyuwun tulung diterima. Ngoten nggih. Pembagian kelas kita dasarkan atas supaya kelas ini kondusif. Misal Mas Zulfan sama Mas Fareng ini bolong-plek, lek Mas Fareng ngadeg, Mas Zulfan juga ikut ngadeg, Mas Fareng duduk, Mas Zulfan juga ikut duduk. Ini nanti akan kita pisah, supaya Mas Fareng sama Mas Zulfan nanti bisa berbaur temannya yang lain. Mas Fareng nanti juga bisa beradaptasi dengan teman yang baru, bisa kondusif di dalam kelas. Seperti itu nggih. Terus misal ada lagi siapa? Contohnya yang cewek, Mbak Sakaila sama Mbak Hamidah. Nah, misal nggih, Mbak Sakaila sama Mbak Hamidah. Mbak Sakaila sama Mbak Hamidah. Ini kalau ketemu gabruk satu meja tidak mau dipindah ke temannya yang lain. Lek kumpul bareng biasanya ngomong terus. Ini pun nanti sama ustazah akan kita pisah supaya bisa mau berteman dengan yang lain dan bisa di kelas itu lebih kondusif. Seperti itu. Jadi pembagiannya adalah berdasarkan ini, ya Bunda, bukan berdasarkan kecerdasan. Lanjut. Selanjutnya itu adalah sentra-sentra. Nanti bisa dibaca sendiri untuk sentranya apa. Jika ada pertanyaan boleh bertanya. Fasilitas pendidikan di situ yang akan saya jelaskan. Ruang kelas, AP outdoor, AP indoor, perpustakaan, sarana kebersihan, kamar mandi, dapur mini dan kelas full day. Nah, ini APE indoor. Indoor itu apa? Nah, biasanya mungkin jenengan pas lewat jam 9 atau mungkin lewat pas jam setengah 9 lewat ngoten nggih, lihat noleh ke sini kok ada Ustazah Sofi mungkin sama Ustazah Lisa beber kloso teng ngisor wit yang iup niku nggih sama anak-anak PAUD di situ. Itu bukan karena kelasnya tidak cukup, bukan karena kelasnya sumuk, cari suasana baru dan mungkin kegiatan itu harus dilakukan di luar supaya anak-anak itu kan tidak bosen ya di dalam kelas terus. Nah, anak-anak perlu juga diajak belajar di luar kelas. Itu contohnya ya. Selanjutnya bisa dibaca sendiri program unggulan yaitu sholat duha. Anak-anak setiap hari akan kita ajarkan sholat duha. Dan di rumah pun kami harapkan ketika libur hari Minggu atau liburan panjang di rumah pun juga akan dipantau untuk sholat duhanya dan sholat wajibnya. Parenting education nanti setiap 2 bulan sekali insya Allah ini adalah program yang akan kita lakukan bersama-sama. Kunjungan berkebun, kegiatan berkebun biasanya bersama dengan renang
satu semester 1 kali. Bermain sentra, rekreasi, outbound, dan tahfidz yang akan kita lakukan setiap Senin sampai Kamis. Lanjut yaitu seragam. Seragamnya adalah Senin Selasa merah kotak, Rabu olahraga, Kamis batik Jawa, Jumat putih, Sabtu batik hijau atau RA. Ini mohon maaf karena sampai sekarang belum datang untuk batiknya. Untuk perlengkapan yang dibawa sandal jepit, monggo yang mau bawa sandal jepit ini dipakai ketika istirahat, jadi anak-anak tidak kesusahan nanti lepas sepatu, pakai sepatu, lepas sepatu, pakai sepatu. Perlengkapan sholat, yang laki-laki bawa sajadah sama kopiah saja, yang perempuan pakai bawa mukena. Air minum wajib bawa air minum putih, bukan susu ya, bening. Nah, tidak teh, tidak susu, tidak rasa-rasa jus, pokoknya air minum putih karena kita biasakan anak-anak untuk minum air putih setelah happy morning, setelah kegiatan seperti itu. Selanjutnya adalah kalender, monggo itu bisa dilihat keterangannya. Saya akan berikan keterangan yang penting-penting saja. Untuk warna kuning itu adalah kegiatan samara. Kegiatan samara yang di situ saya masukkan itu hanya program-program yang kemarin memang dicanangkan dari sekolah. Nah, biasanya samara itu ada program-program tambahan yang itu idenya dari Paguyuban Samara. Samara apa? Wali murid yang baru mungkin belum tahu nggih. Paguyuban Samara itu adalah komite dari kami. Sakinah Mawaddah Warahmah itu singkatannya. Itu adalah komite yang kita namakan Samara. Nah, ini kita belum ada pembentukan, insya Allah pembentukan akan kita lakukan bulan depan. Wali murid harus memberikan apa nih, kesempatannya atau dedikasinya harus mau ditunjuk untuk jadi komite gitu ya. Dipilih siapa yang memilih? Wali murid sendiri, wali murid sesama wali murid. Seperti itu. Untuk yang warna biru itu adalah kegiatan puncak tema. Kegiatan puncak tema itu ada dalam setiap bulan nggih. Biru atau biru muda, biru langit itu adalah puncak tema. Puncak tema kita tidak selalu keluar, ada juga yang dilakukan di dalam, maksudnya di dalam lembaga. Warna ungu itu adalah rekreasi. Tahun ini kita akan ada rekreasi. 2 tahun yang lalu, 3 tahun atau 2 tahun setelah kita tidak rekreasi. 2 tahun yang lalu kita tidak ada rekreasi. Mas Fahreza, mohon maaf ya tidak dapat rekreasi. Oh, nggih, mohon maaf saya belum move on. Itu masih Juli 21, Agustus 21 ngoten nggih. Seharusnya 23. Mohon maaf. Nanti diurut-urut ya, Mbak nggih. Oke, untuk yang warna ungu itu rekreasi. Untuk bagaimana, kemana kita akan bicarakan selanjutnya karena masih lama. Tapi untuk menabungnya, monggo nabung di rekreasi sebentar mulai dari sekarang, boleh di dompetnya masing-masing. Semoga tidak kedudut ya nggih. Selanjutnya kegiatan tengah semester, kegiatan KTS itu biasanya kita lakukan ada yang di luar, ada yang di dalam. KTS itu biasanya ada 2 kegiatan, cooking class dan unjuk bakat. Unjuk bakat itu nanti di semester 2 insya Allah kita akan mendatangkan wali murid untuk melihat hasil tampilannya dari anak-anak. Untuk di semester 1 kita masih belum mengundang wali murid karena kita masih pengondisian anak-anak. Seperti itu. Nah, ada kegiatan renang semua kegiatan anak-anak sudah dihandle dari sekolah termasuk biaya, sedangkan untuk wali murid yang mengikuti nanti biaya sendiri gitu ya. Lanjut pengantar dan penjemput. Pengantar dan penjemput ini ada tata tertibnya sekalian apa? Oke. Anak-anak mohon diantarkan orang tua. Wali murid diharapkan tidak mengantarkan Ananda lewat dari pukul 7.15. Nah, kenapa kok tidak boleh? Karena gerbangnya sudah ditutup. Kalau gerbangnya sudah ditutup berarti buka gerbang dewe ditutup sendiri. Gitu ya. Dan happy morning sudah dimulai. Anak-anak nanti ketinggalan happy
jam setengah 7 sudah diantarkan deh. Kasihan nanti anak-anak tidak ada ustazah, tidak ada temannya. Ustazah itu paling lambat datang di sini adalah jam 7. Nah, kalau jenengan datang jam setengah 7 nanti siapa yang nemenin nih? Pak Bas. Oke, terus untuk pulangnya anak-anak adalah jam 11.30, jemputnya kok jam 1. Nah, soalnya mamanya tasik kemana, tasik becek atau mungkin tasik kemana ngoten nggih. Konfirmasi sama ustazah. Jika mungkin masih ada dalam OTW, anaknya dijemput terlambat, boleh konfirmasi ke ustazah. Ustazah mohon maaf, ini dijemput jam sekian karena saya masih di sini. Tapi tidak setiap hari. Ya benar. Kasihan ustazah. Soalnya ustazah itu ketika anak-anak pulang itu beres-beres yang ada di kelas. Dan selama anak-anak itu masih belum dijemput, ustazah belum bisa membereskan di kelas karena menemani anak-anak di depan. Seperti itu. Kecuali yang full day. Kalau full day nanti ada ustazahnya sendiri. Oke, selanjutnya ketentuan ulang tahun di sekolah boleh enggak? Boleh. Sebelumnya konfirmasi dulu sama ustazah. Merokok? Yang berapa? Mohon maaf untuk bagi yang perokok, ketika mengantarkan anaknya sejak pintu di gerbang rokoknya dibuang. Kemarin ada yang saya ingatkan, mohon maaf, ada salah satu bapak rokoknya masih ditenteng masuk ke dalam sekolah. Mohon maaf bapak, walaupun ini ruangan terbuka tapi kita no smoking area, langsung dibuang. Oke, selanjutnya adalah, nah ini tadi ada tata tertib untuk yang mengantarkan sama menjemput ya. Mohon maaf bunda ya, walaupun jenengan itu hanya mengantarkan anak-anak, nah tolong untuk memakai busana muslim atau setidaknya pakai daster, boleh jilbaban lah ya. Pakai daster nggak apa-apa karena memang baju kebesaran kita ya. Pakai daster nggak apa-apa, yang penting pakai jilbab. Dan untuk yang perempuan, yang laki-laki pun juga seperti itu. Lanjut. Pakai busana muslim teman. Nggih, pakai busana sopan. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Selanjutnya saya serahkan Ustazah Zulfa, mungkin ada tambahan. Terima kasih Ustaz Zaida untuk penjelasan. Semuanya insya Allah sudah terangkum dengan kompleks dan detail. Dan mungkin ini ayah bunda juga sudah merasakan dari program-program yang sudah disampaikan itu sudah dilaksanakan sejak MPLS, masa perkenalan lingkungan sekolah atau MATSARA, masa ta'aruf Raudhatul Atfal, KKRA ya. Untuk garis besarnya sudah sama, mungkin saya hanya menambahkan sedikit tentang kegiatan program full day. Jadi ayah bunda mungkin masih belum semuanya mengetahui, kok sampai jam 1 atau sampai jam 2 kok masih ada anak-anak. Katanya penjemputannya tidak boleh lewat dari jam yang sudah ditentukan, padahal setengah 10 sudah pulang. Kenapa kok sampai siang masih ada anak? Itu adalah anak-anak yang ikut program full day. Gitu ya bunda. Program full day ini adalah program yang khusus diberikan kepada Lembaga PAUD KB Sunan Ampel dan RA Nurul Faizah. Jadi kalau sekolah paginya tidak di sini, niku tidak bisa untuk ikut program full day. Ngaten nggih, biasanya kan ada ayah bunda kemarin tuh yang sempat bertanya ya, dan paginya itu sekolah di A misalnya, tapi ingin ikut program full day di sini. Nah, niku tidak bisa karena program Islamic Full Day School ini dikhususkan kepada anak-anak yang sekolah pagi di sini di PAUD KB Sunan Ampel dan RA Nurul Faizah. Kemudian untuk kegiatan atau program-program yang ada di Islamic Full Day School diantaranya yaitu setelah anak-anak sekolah di pagi, nanti akan dilanjutkan kegiatan full day. Yang pertama yaitu kita ada program tambahan, bahasanya apa? Calistung ya. Kalau untuk usia PAUD itu tidak ada program calistung, tapi kita bahasanya calistung teman-teman. Jadi penambahan wawasan terkait membaca, menulis, berhitung, dan juga tambahan tentang pengetahuan Islami seperti itu. Kemudian setelah anak-anak dapat tambahan,
nanti anak-anak akan diajak untuk sholat zuhur. Jadi kalau ketika pagi itu kan sholat sunnah guys, sholat duha. Nanti untuk di kelas full day akan ditambahi sholat zuhur. Ngoten. Setelah sholat zuhur, nanti anak-anak akan melaksanakan tidur siang. Jadi kegiatan tidur siang itu diwajibkan untuk semuanya. Tapi karena ada beberapa anak yang biasanya kan ini masih awal, di rumahnya tidak pernah tidur, dan seperti itu masih susah. Kita akan tetap harapkan atau arahkan anak-anak itu rebahan, minimal mengistirahatkan badannya agar nanti enak dan bisa lebih fresh, segar mata. Jadi setelah anak sholat zuhur, tidur siang, nanti anak-anak bangun akan mandi. Setelah mandi baru kita melaksanakan kegiatan selanjutnya yaitu mengaji. Jadi sebelum anak-anak dijemput sudah cantik, sudah ngaji, nanti baru boleh pulang. Seperti itu. Untuk kegiatan Islamic Full Day School ini kita buka sudah mulai bulan November kemarin dan ini kita lanjutkan sampai sekarang, dan alhamdulillah untuk siswa yang mengikuti program full day ada 16 anak nih, ada 16 anak. Kalau yang tahun kemarin, pelajaran tahun ajaran kemarin itu ada 10 anak, naik ke 13 anak, sekarang menjadi 16 anak dari siswa PAUD dan juga siswa RA. Mungkin itu saja ayah bunda yang dirahmati Allah. Sosialisasi program sekolah dari PAUD KB Sunan Ampel dan RA Nurul Faiza. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga dari perkataan maupun perbuatan. Ada tambahan dari Saudara? Monggo. Tambahan lagi ya bunda, anak-anak di sekolah itu sudah mendapatkan dari konsumsi yang kita tarik kemarin sudah mendapatkan makan dan snack. Jadi mohon maaf dari rumah tidak perlu dibawai jajan, karena jajannya yang dari rumah itu belum tentu atau kadang tidak sesuai dengan yang program dari sekolah non MSG atau no ciki-ciki. Betul nggih? Jadi mohon untuk tidak dibawa dari sekolah kecuali anak yang full day. Anak yang full day boleh dibawa jajan dari rumah tapi secukupnya saja, tidak perlu banyak-banyak. Karena nanti kalau terlalu banyak jajan, anak-anak akan susah makannya. Terlalu kenyang dengan jajan. Betul nggih? Boleh dibawa jajan secukupnya mawon. Di sekolah juga sudah ada jajan. Ada, itu aja tambahannya. Oke, alhamdulillah dari saya mengatakan ada pertanyaan postes ini. Tadi beritanya tidak ada postes. Ada yang bertanya bunda? Alhamdulillah sudah jelas semuanya. Dari saya akhiri ya bunda. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah tadi paparan dari Ustazah Ida dan Ustazah Zulfa tentang tata tertib maupun yang lain-lain tentang di dalam buku Pegang Orang Tua. Benar kan Ustazah Ida itu orangnya heboh? Ustazah Zulfa tetap lemah lembut gemulai. Iya, alhamdulillah sudah menyaksikan sendiri. Jadi besok-besok jangan kaget kalau Ustazah Zulfa, Ustazah Ida matur kene. Terima kasih Ustazah Ida sama Ustazah Zulfa. Semoga yang disampaikan Ustazah Ida sama Ustazah Zulfa tadi itu masuk ke hati dan pikiran kita sehingga besok lebih tertata lagi untuk kita semuanya. Amin. Untuk kegiatan selanjutnya adalah sambutan ataupun sosialisasi dari Yayasan Pondok Pesantren Sunan Ampel. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Umi Dr. Hajah Najihatul Fadliyah MPDI yang baik hati dan selalu di hati. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustazah Zulfa selaku Kepala Sekolah PAUD KB Sunan Ampel Islamic Full School. Yang kami hormati Ustazah Ida selaku Kepala Sekolah RA Nurul Faizah Islamic Full School. Ayah bunda yang dirahmati Allah yang kami sayangi, Ustazah PAUD KB Sunan Ampel dan RA Nurul Faizah beserta anak-anakku semuanya yang kami cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini Sabtu tanggal 23 Juli 2022, Masya Allah, waktu begitu cepat berjalannya ya Ustazah. Tiba-tiba sudah 23 Juli. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah atas nikmat limpahan rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul sampai pada hari ini. Kita semangat berkumpul bersama di sini demi kebaikan pendidikan putra-putri kita semua dengan membaca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau mulai hari ini sampai nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayah bunda dan Ustazah yang kami hormati, anak-anakku semuanya yang ada di sini yang kami cintai. Yang pertama dan yang paling utama saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya seiring doa. Jazakumullah ahsanal jaza fid dunya wal akhirah. Terima kasih banyak atas dedikasi Ustazah, atas kepercayaan panjenengan ayah bunda yang telah mempercayakan betul pendidikan putra-putri panjenengan kepada kami Yayasan Pondok Pesantren Sunan Ampel. Ini ada beberapa wajah yang Masya Allah ya, kok nggak bosen-bosen gitu ya. Ini ada ayahnya Mas Mbak Hamidah ini ya. Dulu sudah mulai dulu kala itu jadi wali muridnya Mas Hakam, terus jadi wali muridnya Mas Halim, sekarang jadi wali muridnya Mbak Hamidah. Dan beliau ini luar biasa, selalu menyempatkan rawuh kalau ada acara kumpulan ayah bunda. Ini terima kasih ayah, subhanallah ya atas kepercayaan kepada kami. Dan juga ada Ustazah Suci ya Ustazah, Masya Allah. Terima kasih ya Ustazah, di sela-sela kesibukannya sebagai Ustazah SD Sunan Ampel, kalau ada acara untuk putrinya beliau datang, alhamdulillah. Ada juga mamanya Mbak Jessica, Masya Allah ya. Mamanya Mbak Jessica masih di sini juga. Ada ya Allah, kayak gitu luar biasa. Itu 3 ya Mbak Jessica, Mbak Felis dan Mbak Dona. Oh, sekarang Mbak Dona ini ya. Nanti kalau ada yang keempat juga kesini lagi. Masya Allah ya, ini apresiasi yang besar sekali dari kami dan tidak bisa saya sebut satu-satu ya, ini banyak sekali wajahnya. Ini mamanya Mbak Atta. Oh, masih ada adiknya di sini, Mas Fahreza. Oh, itu masih di sini, saya kira kelas 1. Oh, kelas 1. Oh, sebentar lagi tuh ada lagi katanya Ustazah. Ya Allah subhanallah ya, sekali lagi terima kasih atas kepercayaan panjenengan kepada kami. Mudah-mudahan ini semua menjadi semangat bagi kami untuk terus berinovasi, untuk terus meningkatkan kualitas diri kami sebagai bentuk tanggung jawab dalam menerima amanah dari panjenengan semua. Itu yang pertama. Berikutnya yang kedua, atas doa panjenengan semua, atas doa panjenengan semua ini tidak lepas dari kebaikan ketulusan doa panjenengan dan ustazah-ustazah. Meski pelan, tapi Gusti Allah paring gitu ya. Jadi kelas ini, ruangan ini itu adalah anugerah dari Allah, jawaban dari doa-doa panjenengan ketika sejak tahun 2011 sampai 2000 berapa pindahan? 2020, 2019 ya. Kita berada di gedung lama, yaitu gedung kontrakan yang
itu rumah hampir roboh gitu ya, hampir roboh, kemudian direnovasi dan itu ternyata kita gunakan untuk sekolah PAUD dan RA itu mulai tahun 2011 sampai 2019 ya. Dan alhamdulillah kita diberi Allah ruangan yang jauh lebih representatif dari sebelumnya gitu ya. Jadi ukurannya bukan dengan orang lain atau dengan gedungnya milik orang lain, tapi ukurannya adalah dari gedung sebelumnya ya. Dan nikmat Allah berupa bangunan fisik ini tentu akan sangat kami syukuri dengan cara mengisi ruhnya, ruh bangunan ini dengan kualitas pendidikan yang terus berubah. Nah, ini adalah inti dari pertemuan perjumpaan kita di awal tahun ajaran baru, yaitu kesepakatan atau menyamakan frekuensi untuk siap melakukan perubahan secara bersama-sama. Intinya di situ, bahwa ini sudah langsung saya masuk. Next, Ustazah. Jadi untuk melakukan perubahan itu memang nggak bisa nggak bisa terang gitu ya. Oke. Nggak apa-apa nih, jadi nggak perlu di situ. Yang penting tersampaikan begini. Kalau kita menitipkan, bahasanya kalau Gus Reza, itu saestu menitipkan pesan kepada calon wali santri kalau mau mondok ke tempat beliau itu. Jangan pernah bilang wali santri atau wali murid itu menitipkan putrinya di pondok. Nah, kalau Gus Reza kan di pondok. Nah terus yang bagus, kalau nitip jenenge barang itu terus dititipno, mesti kita kan nggak terima kalau ada perubahan terhadap barang yang kita titipno. Kalau titip sepeda motor, ya, lah kalau badhe mondok sepeda motor lho kok ana perubahan, kan pasti kita akan tidak terima loh, ini spione loh, kok iki ono tambahan cete di rame-rame kayak gitu loh ya, dicat warna-warni gitu kan, kita pasti nggak terima ya, loh kok berubah gitu. Itu kalau nitip sepeda motor. Tapi kalau putri kan jenengan juga nggak terima kalau putrane di sekolahnya tapi panggah loh kok panggah, lah itu kan nggak terima. Jadi inti dari tujuan pendidikan adalah perubahan. Nah, bismillah, mudah-mudahan dengan kita bersama-sama bergandeng tangan, frekuensinya sama, kita siap berubah, tapi secara harmonis. Maka dari itu ini dinamakan Samara itu karena paguyuban itu bagian dari keluarga dengan sekolah yang kita harapkan bisa sakinah, mawaddah, warahmah, senantiasa jalan secara harmonis. Baik, ini saya akan sampaikan landasan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah Ida dan Ustazah Zulfa bahwa semua program sekolah yang sudah dicanangkan dan sudah dilaksanakan itu berada di atas landasan transformatif transenden. Transformatif itu apa? Siap berubah. Jadi kalau dulu pembelajaran anak kecil TK itu teacher center, kursi hadap ke depan semua, gurunya menggambar bebek, terus kemudian diwarnai, terus anak-anak disuruh ngikutin semuanya gambar bebek. Saya masih menangin itu waktu saya nganterin anak saya yang pertama TK, itu begitu Mas ya pembelajarannya, teacher center. Jadi akhirnya terpusat pada guru. Nah, seiring berjalannya waktu kita terus berbelajar, terus membuka diri terhadap perubahan. Akhirnya sekarang tidak lagi teacher center tapi jadi student center. Artinya anak-anaklah sebagai pusat dari pembelajaran. Ustazah sebagai fasilitator tapi tetap harus dihormati. Fasilitator yang menyiapkan densitas main luar biasa, niki korone repot ustazah niki terbiti ya bunda nggih. Maka dari itu nek panjenengan semerap saestu dedikasinya Ustazah PAUD RA niki wis boten nggak bisa kita ukur dengan apapun lah. Mulai bayar salarang-larangnya tangan boten saged balekno kebaikan yang sudah dilakukan oleh Ustazah PAUD RA. Belum lagi memikirkan media pembelajarannya. Belum lagi tiba-tiba ada yang seru ngomong ya BAB, Masya Allah ya, ternyata kalau ningali grup itu Ustazah hari ini anaknya nggak pakai pampers kayak gitu. Jadi tolong
gitu loh, yang mau ngasih ilmu ke anak kita loh. Koyok anu ya, kok jadi kayak ya Allah semuanya hati. Monggo ayah bunda kita samakan persepsi bahwa yang namanya guru itu adalah wakil Gusti Allah di muka bumi ya. Jadi mari kita betul-betul menghormati dan memuliakan guru putra putri kita, sehingga nanti benar-benar dengan keridhaan beliau anak-anak kita ini benar-benar mendapatkan ilmu yang manfaat barokah, bisa jadi anak yang soleh solehah. Nah itu ya, sudah tidak lagi student center, tidak lagi teacher center berpusat pada guru, sudah disampaikan panjang lebar oleh Ustazah Ida dengan sentra ya, ada sentra begitu. Kemudian transenden itu apa? Kalau tadi transformatif, transenden. Transformatif adalah terus mau berubah. Transenden itu adalah dengan senantiasa menyertakan Allah dalam setiap kegiatan, dalam setiap prosesnya. Kita menyertakan Gusti Allah dan terus memviralkan Allah kepada anak-anak kita gitu. Jadi yang saya hari ini itu atau zaman kini ya, zaman now ini kayaknya Allah itu sudah nggak viral lagi gitu. Ini saya es tuh KBKB itu ya karena aku wis ngeles sama anakku hebat saya iki soalnya tak les nopo tak les. Jadi kayak orang tua itu udah kayak Tuhannya anak gitu. Aku sing golek duit, aku sing ngeterno iki bendino ngelesno saiki anakku pinter ya karena usahaku. Itu namanya sudah tidak lagi mengakui keberadaan Allah sebagai sumber yang memberi kemudahan rezeki kita, yang memberi anak kita potensi. Itu Allah sudah nggak keanggap. Nah, untuk itu mulai tahun ini yang tadinya itu menjadi hidden kurikulum kurikulum yang terselubung atau tersembunyi tentang transenden ini, tentang ketuhanan, tentang keagamaan, itu koyok-koyok terus gak usah diomong tapi harus dilakoni gitu, seakan-akan begitu itu bisa langsung mancep ke anak. Itu dulu ayah bunda di Australia dulu juga begitu nih, kurikulum luar negeri itu juga begitu. Dulu karakter itu sebagai hidden kurikulum saja, kurikulum yang tidak ternampakkan, tidak ditampakkan secara eksplisit begitu. Tapi ternyata dari 5 tahun terakhir ini dari pemerintah Australia dalam hal ini ya, itu sudah menjadikan kurikulum karakter itu sebagai kurikulum yang eksplisit, kurikulum yang betul-betul ditampakkan lagi, sudah tidak lagi malu-malu menampakkan kurikulum ketuhanan. Karena apa? Kalau nggak ditampakkan benar-benar anak itu nggak kenal Gusti Allah ya. Apa buktinya? Yang saya ini akhirnya rotok teman gitu. Anak-anak tidak begitu akrab dengan Tuhannya, dengan Gusti Allahnya karena tanpa sadar orang tuanya juga mengajarkan begitu. Apa kok bilang gitu? Kok jahat banget yang saya online kemarin itu mengajarkan kepada kita semua untuk ayo kita mau jujur pada diri sendiri. Ternyata anak-anak itu ketika di rumah ya mungkin karena kesibukan apapun lah itu alasannya orang tua gitu. Sampai ada orang tua yang bilang begini secara eksplisit kepada saya, malah ini pembelajaran online gak oleh 100 rugi men. Yang saya begini, ini bisa langsung pahami kan ya? Gitu loh, kok rugi men, wong online gak oleh 100. Akhirnya apa? Kan itu direkam oleh Ananda. Oh, sing oleh PR aku ternyata nek sing ngerjakno Mas iku oleh ta. Oh, ternyata ambek ibu tambah dikongkon. Oh, ngono berarti. Ya wes nek ono aku meneh di sekolah ya ngene. Nggih. Begitu masuk offline lagi mama, Masya Allah. Ustazah itu gini. Apa yang dulu kita tanamkan kejujuran, Masya Allah. Oh, kenapa? Rasanya kayak ajar kabeh, rusak kabeh gitu loh. Dulu yang kita tanamkan serius banget, jujur, gena, jujur. Allah Maha Tahu, Allah Maha Lihat. Itu Masya Allah. Kenapa? Contekan berjamaah. Contohan berjamaah, Mama. Lu kok bisa begitu nih? Yang sewu. Karena anak-anak ini karena sudah akrab dengan gadget ya sejak online kemarin, kan akhirnya mereka punya akun sendiri gimana? Terus punya grup sendiri. Paham kan ya? Grup anak-anak sendiri. Nah terus mereka itu kan menekan teman-teman yang di grup kalau nggak mau kompak, iya nggak mau kompak nyontek, yang nggak di-follow, dia tidak bisa masuk dalam komunitas.
Nah ya, jadi anak-anak yang orang tuanya kenceng pisan akhirnya Masya Allah. Ini fenomena real nih, fenomena real. Ketika Allah tidak kita viralkan sejak dini, anak pun juga akhirnya sulit untuk kenal Gusti Allah dan menanamkan benar-benar ada Allah yang maha melihat. Aku nanti Gusti Allah perso itu nggak serta-merta bisa menanamkan begitu. Untuk itu model pendidikan transformatif transenden ini secara tegas dan eksplisit mulai tahun ini akan diterapkan di semua unit di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Ampel. Seperti apa wujudnya? Misalnya, contoh, kita punya 9 values ya, misalnya ada 9 nilai-nilai. Oke, tadi belum disampaikan apa-apa. Ada 9 nilai-nilai yang sudah kita sepakati sebagai nilai Sunan Ampel. Itu sebenarnya nilai kita semua sih, nilai Islam ya. Cuman mungkin yang lain belum menjadikannya eksplisit ya. Sekali lagi kita mulai tahun ini menjadikannya itu kurikulum yang eksplisit, yang tertulis, yang benar-benar diterapkan dan dipantau perkembangannya. Yaitu ada 9. Yang pertama adalah melibatkan Allah dalam semua kegiatan. Kemudian nomor 2, care and compassion, peduli dan penuh kasih sayang kepada sesama. Yang ketiga, doing your best. Jadi anak-anak tidak lagi sak-sae, itu sak meliki aku wis cukup. Ustazah juga tidak begitu, akhirnya anak-anakku juga akan ikut. Yang nomor 4 adalah menghormati guru. Nah, ini adalah salah satu value atau nilai-nilai yang akan kami tanamkan dengan serius, menghormati guru. Jadi mohon kerjasama ayah bunda juga turut mensukseskan nilai yang ini dengan cara ampun ngantos membicarakan kejelekan guru di hadapan anak. Nah, kalaupun ada yang ustazah buat ayah bunda buatan berkenan dengan apa yang dilakukan ustazah, monggo langsung mawon dibicarakan langsung di secara formal langsung, offline langsung di kantor boleh, atau kalau nggak sempat jenengan japri mawon, japri ustazah atau japri kepala sekolah, bukan di forum grup ya, tidak pada ruang ruang publik gitu, tidak pada ruang publik, karena ini adalah dalam rangka mensukseskan pendidikan menghormati guru kepada anak-anak. Kemudian yang kelima adalah sopan santun. Sopan santun ini kalau kita terjemahkan adalah menyayangi yang lebih kecil dan menghormati yang lebih besar. Kemudian jujur dan dapat dipercaya. Ini adalah nilai-nilai yang serius betul kita akan tanamkan kepada putra-putri. Kemudian bertanggung jawab. Itu salah satunya adalah membersihkan kembali ya saudara mungkin, atau meletakkan sepatu atau apa pada tempatnya. Dan kemudian nomor 8 adalah peka. Peka ini kalau diterjemahkan ya saudara nanti ditulis di sini. Peka itu adalah tidak segan meminta maaf dan mudah berterima kasih. Ini 2 hal ini akan kita tanamkan, akan kita laksanakan sebagai kurikulum yang eksternal yang akan terukur ya, akan terukur penerapannya di sekolah. Dan yang terakhir yang ke-9 adalah toleransi, menumbuhkan jiwa inklusif yang saling menghargai kepada perubahan begitu. Jadi ini adalah 9 nilai yang secara eksplisit akan kita terapkan secara tertulis dan terukur di program atau kurikulum sekolah. Itu yang dimaksud dari transenden. Seakan kalau ada yang nangis napa suno nggak apa-apa dijak teng Jawi putra Monopoli ku hawane sawah silir-silir. Alhamdulillah. Berikutnya ngeten ae Bunda, salah satu contoh nggih. Tips sebelum tidur. Kalau yakin panjenengan semua putra-putrinya kalau sebelum tidur dikeloni nggih. Masih dikeloni apa tidur sendiri putra-putranya? Masih dikeloni. Kalau dari saya belum begitu paham ini apa, tapi itu loh gelombang saat-saat anak menuju tidur itu adalah saat-saat yang paling bisa untuk dimasuki hipnotis ya, dihipnotis anak sebelum tidur. Nah itu
meskipun masih udah mulai ngantuk tapi diajak terima kasih kepada Allah. Berdoa dulu, ini tip ya dari Mbah Yai. Dulu waktu anak saya Barep nomor 1 itu dikasih tahu sebelum tidur bismillahnya 3 kali begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur, sambil tidur dulu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, baru Bismika Allahumma ahya bismika. Kalau sejak kecil Bismillah berdoa mau tidurnya begitu, nanti tumbuh jadi anak cerdas begitu ya, cerdas sekali. Nah itu tips ya dari Mbah Yai. Terus kemudian saya tambahin sendiri dalam rangka menghipnotis anak-anak kita semua sebelum tidur segini Pak. Terima kasih, alhamdulillah ya Allah. Panjang sekali Mama. Itu awalnya saya cuma begini. Dek, terima kasih sama Allah. Gitu ya, panjang banget gitu ya. Oh gitu ya awalnya. Alhamdulillah. Jadi kayak bisa dibiasakan gitu ya Bunda gitu sebelum tidur itu. Terima kasih sama Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Itu dia nyebut dirinya sendiri. Dek Meka diberi sehat, cantik, pintar, solihah. Itu awalnya bahasa saya. Terus dia teruskan sendiri. Apalagi deh? Rajin TPQ, apalagi deh? Rajin sekolah, apalagi? Dia terus loh. Jadi setiap malam dia terus begitu. Itu artinya dalam rangka apa? Menanamkan konsep diri sejak dini. Alhamdulillah. Jadi ketika anak itu sudah terus ditanamkan begitu konsep diri positif pada dirinya, dalam apa itu namanya, teori psikologinya itu namanya labeling ya Bunda ya, labeling. Jadi anak itu sudah terbiasa dilabeli yang positif, sehingga ketika manusia itu diberi label positif, manusia akan cenderung mewujudkan dirinya sesuai dengan label itu. Sebaliknya ya Bunda, kalau ayah Bunda seringkali melabeli pemalu putri jenengan atau putra jenengan. Setiap ada teman-teman jenengan ngoten nggih, terus acara warisan tahu kok mesti putrane jenengan kan lungker ngoten nggih dengan orang baru. Pancene isinan anakku itu. Pancene isinan anakku itu. Dia di sekolah sudah mulai enggak pemalu, dia sudah mulai gini. Tapi kalau di rumah mamanya selalu ngecap bocah isinan. Nah, dia tahu lagi, besok lagi di keluarga juga gitu. Pancene kok isinan. Dah, gak ngerti, gak tahu belum ibu ngomongnya. Begitu terus itu akan masuk terekam oleh si anak ya, karena sudah dilabelin pemalu, sehingga anak itu akan cenderung menjadi sebagaimana yang dilabeli. Maka dari itu betul usah kaget dengan kenapa anak-anak cenderung manut kepada ustadznya daripada kepada orang tuanya. Yang saya mungkin karena anak-anak merasa lebih dihargai oleh ustadznya daripada orang tuanya. Karena sebenarnya dia sudah berubah di sekolah, sudah banyak sekali progresnya, tapi cap di rumah tetap. Jangan saya label yang diberikan kepada dia masih sama dengan dulu. Nah, ini sedikit demi sedikit transenden betul-betul kita terapkan dalam kehidupan nyata, yaitu ada Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Terus apa-apa minta tolong ya Allah, semoga dimakan. Begitu itu dalam rangka menanamkan transenden pada diri anak sejak dini. Mudah-mudahan dengan seperti ini anak orang tua akhirnya kegowo kali, karena kepaksa didik putra ya. Jadi akhirnya ayah bunda pun juga seperti itu, dekat dengan Allah. Baik. Kenapa begitu? Kenapa harus begitu? Nah, kenalan ya, kenapa harus begitu? Kan ini karena usaha saya atau kami dari orang tua. Apalah kita, siapalah kita dibanding Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu disuruh Gusti Allah menekul, katakan Muhammad, Allahumma ya Allah. Kanjeng Nabi masih disuruh bilang ya Allah gitu. Malikal mulki wahidat, yang raja di raja, tuktil mulka man tasya, engkaulah yang memberi kepada siapa yang kau kehendaki.
Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Engkau juga mencabut ya nikmat dari siapa kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, dan engkau pula ya Allah yang memuliakan yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasya, dan engkau pula yang menghinakan siapapun yang engkau kehendaki. Artinya kita tidak bisa kemudian mengaku bahwa hebatnya anak itu karena hebatku sebagai orang tua. Tidak bisa, karena Allah lah yang maha pemberi atau sumber dari segala yang kita miliki, dan juga yang akan memberi putra-putri kita itu kemudahan dalam proses belajarnya. Sehingga monggo kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah, hanya minta kepada Allah dengan segala ketulusan dan positif, bahwa pasti bagaimana diparingi rizki, sing kathah kemudahan rizki ketika itu benar-benar untuk pendidikan putra-putri. Nah, itulah hebatnya kalau sama Allah begitu. Lanjut Ustazah. Nyenten. Ada 3 potensi yang ada pada diri kita semua, termasuk juga kepada putra-putri kita semua, bahwa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum itu la ta'lamuna syai'an. Allah itu mengeluarkan anak-anak bayi dari perocok, ya, lahir, oe itu la ta'lamuna syai'an. Tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala bainakum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah memberi 3 potensi, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. La'alakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Artinya di sini perhatian bagi Ustazah selaku guru di sekolah, juga ayah bunda selaku guru di rumah, bahwa ada 3 pintu potensi dalam diri anak kita yang perlu kita didik secara bersama-sama. Selama ini di sekolah atau sistem pendidikan sebelum Mas Nadiem jadi menteri itu benar-benar sistem pendidikan itu hanya cognitive oriented saja. Artinya lebih pada pembelajaran itu ngapalno, menyampaikan pembelajaran materi, kemudian dihafalno, digawe ngerjano tugas atau ujian, habis itu lolos, sudah, itu terus. Artinya anak-anak sudah penuh waktunya, tenaganya itu untuk isi kognitifnya saja. Padahal dalam ranah pendidikan itu ada istilah kognitif, afektif, dan psikomotorik, yaitu itu tadi 3 hal, sama wal absara wal afidah, itu yang perlu kita didikkan bersama-sama. Jadi ada satu ruang yang selama ini jarang tersentuh, ayah bunda, yaitu ruang afidah, ruang hati. Anak-anak dalam sistem pendidikan atau bahkan pulau panjenengan lah dalam sistem pendidikannya itu mboten nutup waktu untuk ngopeni hati. Jadi yang diisi itu ya bagaimana pinter secara kognitif. Ukurannya apa? Nilai rapot. Itu ukurannya. Sehingga kalau rapotnya bagus, ranking 1 dibangga-banggakan. Kalau rankingnya disor dhewe dadi nyek-nyekan. Nah, itu sistem pendidikan yang sudah lama sekali kita dapatkan begitu. Oleh karena itu, bismillah, alhamdulillah didukung oleh Mas Menteri ini, kurikulum Merdeka, Ustazah Zulfa selaku Kepala PAUD, Ustazah Ida selaku Kepala RA, ini punya kewajiban untuk terus update keilmuan. Mudah-mudahan ini mau sekolah lagi, Maya Bunda ini demi panjenengan ini. Ini padahal beliau sudah S1 Bahasa Arab, Ustazah Ida S1 Bahasa Inggris, ini mau sekolah lagi pendidikan anak usia dini, pendidikan guru, PG out, demi bahwa betapa ilmu pendidikan itu harus terus kita update sebagai bentuk tanggung jawab kepada pendidikan putra-putri kita semua. Maka dari itu mudah-mudahan tidak hanya ustazah-ustazah yang di sekolah yang terus berubah, mau berusaha maksimal bagaimana mengemban tanggung jawab ini dengan maksimal karena dedikasi kepada Allah, dan kami merasa bersyukur ya panjenengan bersedia hadir di sini adalah bentuk, salah satu bentuk nyata bahwa panjenengan juga siap untuk bekerja sama dengan sekolah dengan baik. Sekali lagi terima kasih bahwa ada 3 tadi, ada afektif, kognitif, afektif, dan psikomotorik yang harus betul-betul kita didikkan secara bersama-sama. Kemudian bagaimana caranya? Nah, ini tips lagi dari Al-Quran.
Kanjeng Nabi sebagai profil tokoh guru yang berhasil dalam mendidik sahabat-sahabatnya waktu itu, kita gunakan sebagai tahapan-tahapan yang juga kita akan lakukan, yaitu yang pertama yatlu alaihim ayatih. Kita akan dekatkan anak-anak dengan Al-Quran, ya. Jadi baik di PAUD pun sama dengan di SD SMP, sebelum acara pendidikan atau pembelajaran dimulai itu anak-anak ngaji dulu. Jadi sebelum ngaji ada sholat duha ya Ustazah, di semangat dhisik dulu kemudian sholat duha dan ngaji bersama. Itu adalah sesuai dengan teori yang dilaksanakan Kanjeng Nabi sebagai guru, yatlu alaihim ayati. Berikutnya yang kedua adalah wa yuzakihim. Ini yang sering tidak dilaksanakan di lembaga pendidikan formal, yaitu yuzakihim, menyucikan hati sebelum diisi ilmu. Hatinya dibersihkan dulu. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang di rumahnya lagi gak enak hati, berangkat sekolah terus cemberut, murang-murang, itu nggak bisa langsung diisi ilmu ya. Jadi betul-betul harus ustazah dalam hal ini di sekolah menstabilkan dulu hatinya, membersihkan dulu dari rasa marah, dari rasa aku lebih dari yang lain. Ini harus dibersihkan. Artinya kalau ada perasaan di dalam hati Ananda peserta didik bahwa merasa aku lebih hebat, aku lebih pintar, aku lebih kaya dari temanku, itu nanti akan menghalang-halangi ilmu masuk dalam hatinya. Sehingga yuzakihim ini harus betul-betul diterapkan dalam proses pembelajaran. Jadi ketika sudah didekatkan dengan Al-Quran, kemudian ditata hatinya, siapa yang tadi masih marah, bangun tidur marah-marah gitu, jadi disenangkan dulu, stabilkan dengan nyanyian dan tepuk begitu ya Saudara. Oke, jadi saling menyayangi, diyakinkan bersih, itu nanti baru yang wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, barulah proses pendidikan dimulai. Luar biasa, semuanya ada di dalam Al-Quran. Jadi saya kira ini dari kami yayasan bahwa yang dulu-dulu yayasan hanya menerapkan di pondok pesantren saja, ya karena kami merasa bahwa waktu itu sistem pendidikan nasional belum mendukung diterapkannya model pembelajaran transenden ini gitu, sehingga masih belum diterapkan. Lagi pula waktu itu saya merasa bahwa dunia pesantren dan dunia lembaga pendidikan formal itu adalah dunia yang berbeda. Itu dulu. Nah, ya. Setelah ternyata hasil dari pendidikan pesantren itu luar biasa, menunjukkan keberhasilannya. Apa contohnya nih gitu? Mbak-mbak, kakang, alumni, kalau kakang belum ada alumni ya, baru tahun ini ada alumni ya. Mbak-mbak alumni pondok pesantren yang dulu mondok pertama kali tahun 2008 ya, 2008 ya Mbak Nila itu 2008 ya, 2007 Ustazah Nila, Ustazah Lala, hari ini ternyata outcome-nya ya, kalau dibilang outputnya sudah begitu. Ustazah Nila itu keluar dari pondok itu keluarnya karena dipinang ya, karena mau nikah itu baru keluar dari pondok. Terus waktu nikah itu sudah langsung sama keluarga, kalau yang ngepek mantu keluarga pesantren besar ya, sama keluarga suaminya itu langsung dibuatkan sekolah SMP dan SMA Al-Muhafadzah di Blitar. Yang SMP kepala sekolah adalah suaminya Ustazah Nila, yang SMA jadi kepala sekolah Ustazah Nila. Jadi Ustazah Nila itu santri yang sedang apa yang baru keluar dari pondok karena nikah, langsung dicekeli sekolah SMA baru, SMA rintisan, dan alhamdulillah sudah siap pakai begitu. Artinya dengan model pendidikan transformatif transenden terbukti menjadikan para santri alumni santri itu menjadi manusia-manusia yang siap pakai, siap do the best education to Allah. Itu sekarang Ustazah Nila karena penulis skripsi terbaik ya waktu itu langsung dapat beasiswa S2 di IAIN, S1-nya bahasa Inggris, S2-nya karena beasiswa satu-satunya waktu itu masih jurusannya PAI ya. Ustazah Nila meskipun nggak linear ya, bahasa Inggris S1, S2-nya PAI, alhamdulillah waktu itu PNS gitu, katut, tes PNS katut jadi dosen IAIN Kediri. Dan tahun kemarin ada lagi satu lagi
pendidikan Kediri. Artinya model pendidikan ini ternyata telah berhasil mengantarkan alumni-alumninya atau outputnya benar-benar menjadi manusia yang siap pakai di masyarakat, manfaat. Sehingga ketika dalam pikiran yang sudah panjang dengan berbagai pertimbangan, terus kenapa tidak diterapkan di formal ya gitu. Kalau dulu kami dari yayasan masih separuh hati gitu ya untuk menerapkan ini, tapi alhamdulillah ketika betul-betul diterapkan kurikulum Merdeka, kami menemukan momentumnya untuk bisa menerapkan ini secara eksplisit di lembaga pendidikan formal. Kalau dulu kami yayasan masih begitu besar memberikan ruang kepada dinas pendidikan, kemudian itulah lembaga sing bapaknya kok gitu kan, induknya kan ya wis itu dinas pendidikan dan kemudian. Tapi ternyata sebelum yang dari dinas pendidikan dan kemudian kita harus punya landasan. Nah itulah landasan khas Sunan Ampel. Jadi semua program yang ada di sekolah, PAUD, KPRA, SD, SMP, semuanya dibangun di atas landasan transformatif transenden. Mohon doa panjenengan ayah bunda, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Apa yang sudah dicanangkan ustadzah di sekolah, mudah-mudahan bisa menjadikan sesuatu yang baru bagi kita, tapi siap untuk kita jalankan bersama-sama. Terima kasih atas kerjasamanya panjenengan, terima kasih atas kerawuhannya. Dari kami yayasan cukup sekian. Kalau nanti ada hal yang perlu kita sambung lagi, insya Allah setiap bulannya akan ada karantina gitu ya saudara. Yang itu bisa lebih interaktif mungkin ya. Kalau sekarang hanya kenalan, nanti di bulan-bulan berikutnya lebih ke tanya jawab atau sharing atau bagi-bagi tips gitu ya. Mungkin panjenengan semua juga punya tips yang bisa kemudian mendidik, cara mendidik putra putri panjenengan sampai bisa disampaikan kepada wali murid yang lain. Terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara penutup akan dipimpin oleh Alhamdulillah, itulah tadi yang disampaikan Umi. Banyak sekali bahwa kita yang paling saya ingat tadi itu kita harus mendekatkan diri kepada Allah dengan ketulusan. Insya Allah rezeki akan melimpah ke kita dengan izin Allah. Amin. Untuk pembelajaran bagus sekali. Nanti kita aplikasikan mulai dari sana ya Umi. Amin. Untuk penutup atau doa akan disampaikan oleh ayahnya Mas Halim, Pak Mudakir, ayahnya Mbak Hamidah. Namanya adalah Bapak Mudakir. Nama lengkapnya monggo Bapak. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan
Alamin. Acara dari awal hingga akhir hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada kurang suatu apapun. Terima kasih kepada umi kita tercinta, kepada Ustazah Ida yang heboh, kepada Ustazah Zulfa yang tetap santun, merangkai katanya indah sekali. Oke? Mohon maaf bila dari tadi sampai sekarang ada salah kata maupun perbuatan. Saya baca pantun dulu ya. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian semuanya. Mohon maaf untuk kesalahan. Buah nanas, buah ceri dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Semoga kita bertemu lagi di kemudian hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.